kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan, memaparkan mengenai apa itu rencana aksi pengurangan penggunaan merkuri, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang harus Bapak Ibu pemerintah daerah lakukan untuk menyusun rencana aksi daerah, kemudian bagaimana proses pengawasannya nanti. Baik, dasar hukum dari pelaksanaan atau penyusunan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri ini ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang 11 tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Jadi ini adalah konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai seluruh aspek dari penggunaan merkuri, mulai dari supply hingga nanti pengurusan limbah hingga ke kontaminasi lahannya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Di dalam Perpres ini adalah di dalam Perpres ini tercantum rencana aksi di tingkat nasional, kemudian tugas dan wewenang dari masing-masing menteri, kepala lembaga, hingga mandat kepada setiap daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri. Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres 21 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Permen LHK 81 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan Perpres 21 tahun 2019. 3 peraturan ini menjadi dasar bagi kita semua, terutama Bapak dan Ibu, dalam menyusun RAD PPM ke depan. Dan ketiga file ini sudah tersedia di link Google dokumen yang sudah kami share, termasuk di dalamnya ada pedoman penyusunan untuk RAD-nya sendiri. Jadi penjelasan lebih detail mengenai bagaimana proses atau tahapan dari penyusunan RAD PPM. Yang pertama adalah mengenai apa saja sih yang diatur dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. Perpres ini mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau yang disingkat menjadi RAN PPM. RAN PPM ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat nasional. RAN PPM ini memiliki 4 bidang prioritas, yaitu pertambangan emas skala kecil, kesehatan, manufaktur, dan energi. Masing-masing dari bidang prioritas ini memiliki target capaian yang menjadi target nasional dengan tahun capaian yang berbeda-beda. Seperti untuk sektor manufaktur, targetnya adalah 50% pada tahun 2030, sektor energi 33,2% pada tahun 2030, sektor PSK 100% pada tahun 2025, dengan sektor kesehatan 100% pada tahun 2020. Untuk di Perpres ini terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi untuk sektor manufaktur dan energi ada ditargetkan untuk pengurangan penggunaan merkuri maupun kadar merkuri dalam produk maupun dalam emisi dan lepasan. Sedangkan untuk sektor PSK dan kesehatan merupakan bagian dari target penghapusan penggunaan merkuri. Berikut ini adalah lebih detail mengenai target PPM. Untuk bidang prioritas manufaktur, di tingkat nasional hanya difokuskan kepada 2 jenis industri, yaitu industri baterai dan industri lampu. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan atau inventarisasi nantinya pemantauan di industri-industri lain yang menggunakan merkuri atau
terdapat emisi atau lepasan merkuri dalam proses produksinya. Karena di konvensi Minamatanya sendiri untuk industri lain seperti industri semen, industri peleburan logam, itu tetap diatur, tetap ada kewajiban negara untuk menyampaikan apabila terdapat data-data di negaranya. Namun untuk rencana aksi nasional ini hanya ditargetkan untuk 2 jenis industri. Kemudian untuk bidang prioritas energi, hanya difokuskan kepada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil, ditargetkan 180 kabupaten kota di 30 provinsi yang tercantum di lampiran 2 Permen LHK 81 tahun 2019. Sedangkan untuk bidang prioritas ditargetkan kepada alat kesehatan yang mengandung merkuri, namun hanya difokuskan kepada 3 jenis alkes, yaitu termometer, tensimeter, dan dental amalgam. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan dari pada dalam hal ini masih rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Mulai dari penguatan komitmen dan koordinasi antar kementerian lembaga, kemudian penguatan koordinasi kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat, penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri, dan penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Sedangkan untuk yang penghapusan, secara garis besar sama, strateginya hanya ada beberapa perbedaan, seperti ada penambahan, perlunya ada pengalihan mata pencaharian untuk masyarakat lokal, dan adanya penguatan penegakan hukum. Ini gambaran umumnya, jadi di RUN PPM itu ada strategi, target, dan kegiatan. Untuk rencana aksi daerah, strategi, target, dan kegiatannya tidak akan terlepas dari strategi RUN PPM-nya. Ini diturunkan ke provinsi dan kabupaten kota. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Permen LHK 81 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Perpres 21 2019 tadi. Peraturan Menteri LHK ini mengatur 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah tata cara penyusunan RAD PPM, kemudian pemantauan dan evaluasi RUN PPM dan RAD PPM, pelaporan RUN PPM dan RAD PPM, serta sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi pengurangan dan penghapusan merkuri. Di dalam Permen LHK ini, di Perpres pun ada, kalau di Perpres itu di pasal 8, di Perpres ada, di mana adanya kewajiban gubernur dan wali kota sesuai kewenangannya untuk menyusun RAD PPM. Baik, berikutnya saya akan masuk ke inti dari proses penyusunan RAD PPM ini. Secara umum, proses atau tahapan penyusunan RAD terbagi menjadi 4 bagian. Persiapan, kemudian penyusunan kajian teknis, kemudian nanti adalah penyusunan materi RAD-nya, dan terakhir adalah penetapan RAD PPM. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Pemda yang harus disiapkan dalam penyusunan RAD PPM? Yang pertama adalah kami minta Pemda untuk mengidentifikasi atau memetakan kelembagaan di daerahnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengurangan dan penghapusan merkuri yang berkaitan dengan kegiatan atau program pengurangan dan penghapusan merkuri. Sehingga nanti bisa didapatkan siapa berbuat apa itu akan tergambarkan di situ. Kemudian yang kedua adalah pembentukan tim penyusunan RAD. Yang perlu saya tekankan di sini, di Perpres maupun di Permen tidak mewajibkan daerah untuk membentuk
suatu tim khusus. Jadi apabila pemerintah daerah memiliki kebutuhan untuk pembentukan tim, dipersilahkan. Kemudian jika Pemda merasa sistem koordinasi antar OPD yang sudah ada sekarang sudah mencukupi untuk proses penyusunan RAD ini, maka tidak perlu dibentuk tim penyusun khusus karena pastinya nanti akan berpengaruh ke anggaran dan sebagainya. Dan untuk penyusunan RAD ini karena tadi terdiri dari 4 bidang prioritas, maka setiap dinas tidak bisa untuk menyusun dan melaksanakan RAD ini secara sendiri-sendiri. Kami di nasional, di pusat pun dalam menyusun rencana aksi nasional, kami terus berkoordinasi dengan sektor-sektor terkait. Begitupun di daerah, yang dibutuhkan dalam penyusunan RAD ini adalah komitmen dari masing-masing dinas, terutama komitmen dari kepala daerah, dan yang terpenting adalah koordinasi dari seluruh stakeholders yang ada di daerah. Berikut ini adalah contoh dari struktur organisasi yang bisa menjadi acuan atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini tadi yang tata cara penyusunan RAD PPM, ada 3 setelah tadi persiapan, kemudian masuk ke penyusunan kajian teknis, penyusunan materi RAD PPM, dan terakhir penetapan RAD PPM. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyusunan kajian teknis. Penyusunan kajian teknis ini dilakukan dengan mendeskripsikan profil daerah, kemudian identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri di setiap bidang prioritas, kemudian identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri di daerah, serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri. Untuk menyusun kajian teknis ini, kami sudah men-share di link Google formulir pengumpulan data dan informasi kajian teknis penyusunan rencana aksi daerah PPM. Jadi untuk pengumpulan data dan informasi untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam menyusun RAD ini, kami mencoba membuat semacam panduan berupa formulir. Jadi data-data apa saja yang dibutuhkan dalam kajian teknis bisa diisi di situ, sehingga nanti pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran kira-kira apa sih yang kurang dari yang ada di daerah ini, kelembagaannya seperti apa, kemudian instrumennya apa, data-data apa saja yang kurang, serta permasalahan apa saja yang terjadi di daerah masing-masing. Kami harapkan bisa tergambar dari data yang terkumpul dalam formulir tersebut. Kami tidak mengharuskan seluruh data yang ada di formulir ini terisi, dan oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dibutuhkan koordinasi antar lintas sektor di daerah, sehingga data-data yang ada di masing-masing sektor ini bisa dikumpulkan sehingga bisa menjadi lebih komprehensif. Data-data yang sudah terkumpul di formulir ini kemudian disusun menjadi sebuah kajian teknis, jadi dibentuk menjadi suatu narasi-narasi yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan materi RAD. Untuk penyusunan kajian teknisnya sendiri, ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa dilakukan. Tentunya dengan adanya pembatasan kegiatan akibat adanya
pandemi COVID ini, kami tidak memaksa daerah untuk melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan, sehingga daerah bisa melakukan pengumpulan data sekunder atau dari laporan-laporan yang ada di berbagai macam media atau instrumen-instrumen yang ada. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya adalah penyusunan materi dari RAD PPM ini. Dari hasil kajian teknis yang sudah disusun, nanti akan diketahui bahwa daerah A memiliki permasalahan di bidang prioritas A, B, C. Jadi dari permasalahan yang ada di kajian teknis, bisa saja tidak semua daerah memiliki kegiatan dan memiliki prioritas di 4 bidang prioritas nasional. Jika sebagai contoh, misalkan di daerah A tidak terdapat industri baterai atau lampu yang menggunakan merkuri, maka di daerah tersebut tidak perlu menyusun kegiatan RAD PPM bidang prioritas manufaktur. Begitupun selanjutnya. Kemudian setelah bidang prioritas ini ditetapkan, masuk ke tahap penentuan target PPM dan penentuan kegiatan PPM itu. Untuk penentuan target, untuk target daerah disusun berdasarkan baseline merkuri nasional seperti yang tercantum di lampiran 1 Perpres 21/2019. Kemudian target peran PPM sesuai bidang prioritas RAD PPM di masing-masing daerah. Rincian baseline merkuri nasional yang nantinya bisa digunakan oleh daerah sebagai baseline RAD PPM tercantum di lampiran 2 Permen LHK 81 tahun 2019. Penentuan target mengikuti skema target RAN, kemudian contoh-contoh narasi dan bagaimana cara menyusunnya itu terdapat di pedoman penyusunan RAD PPM yang sudah ada kami share di link Google Doc. Selain itu, untuk penentuan kegiatan ditentukan berdasarkan strategi peran PPM, bidang prioritas RAD PPM, dan target RAD PPM. Penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan RAD PPM dilakukan dengan proses penapisan kegiatan. Jadi di situ nanti sudah kami uraikan dan tercantum di lampiran 3 Permen LHK 81 2019. Dan kami jelaskan lebih lanjut di pedoman penyusunan RAD PPM. Setelah nanti setiap daerah selesai menyusun materi RAD, kemudian selanjutnya adalah penetapan RAD PPM melalui peraturan kepala daerah. Proses atau tahapan dalam penetapan RAD PPM dalam peraturan kepala daerah ini tentunya akan dilakukan oleh masing-masing daerah, oleh biro hukum masing-masing daerah, dan prosesnya tentu mungkin akan berbeda, namun secara garis besar tentunya ada 3 tahapan umum. Yang pertama adalah penyusunan draft dari peraturan kepala daerahnya, kemudian pembahasan rancangan peraturan kepala daerah, kemudian terakhir pengesahan dari peraturan kepala daerah tersebut. Di pedoman penyusunan RAD, kami telah memberikan contoh draft dari peraturan kepala daerah yang bisa digunakan oleh setiap daerah untuk memudahkan setiap daerah dalam menyusun draft peraturan kepala daerahnya. Kemudian terakhir, setelah RAD PPM ini jadi, harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait di daerah. Setiap pelaksanaan RAD PPM harus dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ini nanti akan disampaikan secara daring, secara online melalui sistem informasi yang telah kami buat.
eh, yang bernama motivasi Merkuri. Jadi ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai motivasi Merkuri dalam masa-masa ke depan. Ini akan disampaikan juga ke Bapak dan Ibu. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai hubungan stakeholder dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Perpres 21 2019. Jadi di sini Menteri LHK, dalam hal ini Menteri Besar adalah Menteri LHK, kemudian Menteri Kepala Lembaga Non-Kementerian, memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan penyusunan RAD berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten dan wali kota. Kemudian setiap proses pelaksanaan dikoordinasikan oleh pejabat yang lebih tinggi. Kemudian pada tahap pelaporan dari tingkat kabupaten kota masuk ke gubernur, kemudian nanti dari gubernur dilaporkan kepada Menteri LHK, dan Menteri LHK bersama menteri atau kepala lembaga non kementerian lain di dalam suatu komite RAN PTM akan melakukan evaluasi dan menyusun laporan terkait pelaksanaan Perpres ini untuk kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Sekian paparan saya untuk sementara. Untuk lebih lanjutnya akan kita diskusikan ke depan.